Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku, salam sayangku untuk para seluruh sahabat-sahabat jamaah Uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam asy-syakur, di dalam syukurnya Allah, dan selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada subuh yang indah ini, sebelum kita menginjak pengkajian di subuh yang indah ini, marilah kita menggemahkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk di subuh yang indah ini ada pertanyaan dari sahabat kita. Mari kita dengarkan bersama-sama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, mudah-mudahan Bapak malam ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat di seluruh penjuru dunia yang selalu mengikuti tausiahnya yang disampaikan di channelnya Uripe Allah. Pada kesempatan ini saya mohon izin Pak Ustadz untuk bertanya. Saya termasuk aktif mengikuti apa yang sering Bapak Ustadz ceramahkan, dan alhamdulillah saya banyak sekali menerima atau mendengar, memahami apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Nah, dalam kesempatan ini juga saya ingin bertanya berkaitan dengan surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 15. Pada intinya di dalam ayat ini adalah bahwa ayat ini universal. Tuhan memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah,
ibunya yang telah melahirkan dengan susah payah. Setelah manusia ini berusia mencapai 40 tahun, dia berdoa yang isinya adalah, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Itu doa yang terdapat di surat Al-Ahqaf ayat 15. Pertanyaan saya adalah yang berkaitan dengan mensyukuri. Jadi bentuk mensyukuri itu dalam kegiatan sehari-hari itu yang bisa diaplikasikan itu wujudnya seperti apa gitu, yang mudah dicerna dan bisa saya melaksanakannya. Yang kedua, bahwa manusia atau yang berdoa ini minta dibimbing juga untuk mengamalkan berbuat baik yang diridhoi. Nah, contoh-contoh yang real berbuat kebaikan yang diridhoi Allah itu seperti apa Pak Ustadz contohnya, supaya kami bisa belajar sedikit demi sedikit melakukan kebaikan yang diridhoi Allah. Karena selama ini banyak kegiatan mungkin menurut saya itu baik, tapi belum tentu diridhoi Allah. Demikian pertanyaan singkat ini. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya, atas kesempatannya memberikan peluang untuk saya bisa bertanya. Semoga pertanyaan ini membuat pencerahan buat semuanya, juga untuk saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Inti dari pertanyaan saudara kita adalah tentang syukur, supaya bisa mengaplikasikan syukur yang bagaimana yang harus diterapkan di dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur ada dua golongan. Golongan pertama, golongan muhadharah. Syukurnya orang awam. Syukurnya orang umum, yang mana di dalamnya masih manusianya yang merasa bersyukur. Manusianya bersyukur kepada Tuhannya dengan kalimat thayyibah, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, bagi orang yang masih duduk di alam atau di makom muhadharah, orang awam, syukurnya masih kepada makhluk. Syukurnya
masih kepada hawa nafsunya sendiri. Karena yang merasa menjadi asyakur, yang bersyukur di dalam hati kita selama ini ketika masih duduk di makom muhadharah, yakni di makom manusia pada umumnya, masih manusia kitalah yang merasa bisa bersyukur. Karena hidup dan badan ini masih terkuasai, masih dibelenggu oleh hawa nafsu kita sendiri, masih diakui oleh diri kita sendiri, seolah-olah manusia kitalah yang bisa bersyukur. Golongan kedua adalah golongan musyahadah. Orang yang sudah sampai kepada Tuhannya. Orang yang sudah bertajalli kepada Tuhannya. Golongan manusia yang sudah sampai kewusulan kepada Tuhannya. Golongan manusia yang sudah sampai kemijilan atas Tuhannya. Golongan manusia yang hatinya sudah roji'un kepada asyakur. Maka bagi golongan ini untuk mengaplikasikan rasa syukurnya, sebelum mengaplikasi rasa syukurnya, aplikasi imannya disiapkan dahulu. Jadi mana mungkin manusia bisa bersyukur tanpa Allah? Bagaimana mungkin manusia bisa bersyukur tanpa iman? Jadi bila hati belum iman, jadi bila hati belum Islam, apakah mungkin manusia bisa bersyukur? Sedangkan bersyukur itu adalah ibadah. Sedang bersyukur itu adalah suatu pengabdian kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat yang sempurna kepada hamba-hambanya. Jadi bagi golongan musyahadah, bagi golongan yang sudah kembali roji'un hatinya kepada Tuhannya, aplikasi rasa syukurnya sudah dipersembahkan kembali kepada asyakur. Karena di dalam hati orang yang sudah, golongan yang sudah sampai makomnya di musyahadah, bagi golongan yang sampai kewusulan, ketajalian, kemi'ratan, di dalam hatinya sudah ada iman. Maknanya iman di sini bukan manusianya yang bisa beriman. Maknanya hakikat iman itu adalah ketika Allah sudah wujud di hati manusianya untuk menguasai manusianya, untuk menggerakkan manusianya, untuk memperjalankan manusianya, dan manusianya kembali ke alam keabadiannya, yakni kegoiban, yakni ketiadaan, yakni kefanahan, kehancuran, yang ada hanya Allah. Itulah yang dimaksud iman kepada Allah itu.
Jadi sebelum kita menginjak kepada syukur, yakni karena syukur itu suatu ibadah, maka apapun dikatakan suatu ibadah, bila sudah ada iman di hati hambanya, maka tergelarlah suatu ibadah itu, yakni amal yang soleh, yakni amal yang lillah, yakni amal yang sudah tidak diakui sebagai amal manusianya. Itulah yang dimaksud af'alullah. Jadi aplikasikan dahulu iman di hati kita untuk bisa mengabdi, untuk bisa beramal soleh di dalam asyakur, di dalam hati selalu memahapujikan Allah daripada memahapujikan manusianya. Memahapuja-pujikan Allah di setiap gerak dan laku daripada memahapuja dan pujikan makhluk yang selama ini masih merasa sebagai sang kholik di hati kita. Jadi imannya harus teraplikasi dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika imannya sudah teraplikasi bahwa tiada Tuhan di hatinya kecuali Allah, dan manusianya sudah tak merasa wujud lagi, manusianya sudah tak merasa hidup lagi, manusianya sudah tak merasa berkuasa lagi, maka itulah makna dari hari kiamat diri manusianya. Maka datanglah hari kiamat bagi manusianya. Jadi cocok dengan ayat di surat Al-Baqarah ayat yang ke-62 bahwa sesungguhnya kaum muslimin, mukminin, kaum Nasrani, kaum Yahudi, kaum Majusi, Sabi'in, dan siapapun kamu, bila kau beriman kepada Allah, satu, bila kau beriman kepada hari akhir, dua, maka engkau akan bisa melakukan suatu kebajikan, tiga, maka ketika itu sudah kau lakukan, maka engkau akan mendapatkan pahala di sisi Tuhanmu, dan engkau takkan merasa takut dan bersedih hatimu. Nah, ini maknanya. Jika sudah iman kepada Allah teraplikasi di dalam hati kita, maka jumpalah kita dengan hari akhirnya diri manusia kita di hati kita. Itulah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Setelah manusianya berakhir, ketika manusianya mati, ketika manusianya Adam lagi, ketika manusianya yang goib, yang dulunya Allah digoibkan, sekarang Allahnya sudah nyata jelas. Kemudian makhluknya yang kembali goib ke asal muasal keabadiannya, yakni goib, kegoiban, maka itulah yang dimaksud kiamat, ketika sudah dipersembahkan hidup sebagai langit dan badan sebagai bumi, sudah dikembalikan kepada yang berhak, yang selama ini yang paling kita cinta-cintai,
di dalam hati kita sudah dipersembahkan lagi amanah-amanah yang dititipkan Tuhannya kepada Allah, maka itulah yang dimaksud hari kiamat. Itulah yang dimaksud baiat. Jadi setelah baiat maka akan bertemu dengan amal yang soleh, yakni amal kebajikan. Disitulah tempatnya segala kebajikan, termasuk asyakur itu sendiri. Jadi kalau diartikan secara syariatnya, pertama iman kepada Allah, kedua beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kalau sudah kiamat manusianya sudah mati semua, apa mungkin ada amal soleh? Manusianya sudah berakhir dan manusianya sudah tak ada lagi, kok masih ada amal yang soleh, amal kebajikan. Apa maknanya? Nah, ini sinkronnya kepada babakan ilmu hakikat dan makrifat, bukan ilmu syariat. Kalau dinisbatkan kepada ilmu syariat ini tidak nyambung. Setelah iman kepada hari akhir kok masih bisa beramal soleh? Berarti kan belum berakhir manusianya. Jadi iman itu, rukun iman kepada Allah, ya wajib jumpa Allahnya. Itulah yang dikatakan iman. Iman kepada hari kiamat, ya harus jumpa pada hari kiamatnya. Itulah yang dimaksud iman. Ketika beramal soleh, sudah tahu, sudah menyadari lillahnya di hatinya, daripada linapsinya. Yang ada hanya af'alullah, yang ada hanya lillahi ta'ala, yang ada hanya Allah sendiri, yang ada hanya asyakur sendiri. Jadi pada intinya bagaimana cara untuk mengaplikasikan rasa syukur ini secara hakikatnya, secara yang sesungguh-sungguhnya. Sebelum kita berbicara tentang cara mengaplikasikannya, kita wajib tahu dulu, tak satu pun manusia bisa bersyukur kepada Allah kecuali Allah. Ingat itu, tak satu pun manusia bisa bersyukur kepada Allah kecuali Allah. Coba masukkan kembali ke hati Anda. Tak satu pun manusia bisa bersyukur kepada Allah kecuali asyakur itu sendiri. Tak satu pun manusia bisa bersyukur kepada Allah bila manusia itu tak ada uripe Allah. Berarti yang bisa bersyukur itu manusianya apa Allah sendiri yang bersyukur, yang memahapuja-pujikan zatnya sendiri. Nah, jadi di dalam segi hakikatnya mana mungkin manusia bisa bersyukur kepada Allah sementara manusianya masih jadi Allah di hatinya. Sementara manusianya masih ngaku-ngaku sebagai Allah di hatinya tanpa disadarinya. Manusianya masih menjadi asyakur di dalam dadanya. Manusianya masih merasa dirinya lah yang bisa bersyukur. Sudah ditegaskan tadi,
tak satu pun manusia yang bisa bersyukur kecuali zat uripe Allah dewe yang bisa bersyukur kepada zatnya sendiri. Hanya Allah lah yang bisa memahapuja dan pujikan dirinya sendiri. Mana ada manusia yang bisa bersyukur. Bila manusianya saja sudah tak ada lagi. Bagaimana mungkin wayang bisa bersyukur kepada sang dalang bila tidak diperankan oleh sang dalang itu sendiri? Bagaimana mungkin manusia bisa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin tanpa hidup yang menghidupi manusianya yang bisa berkalam Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sejarah hakikatnya. Bagaimanakah cara mengaplikasikan rasa syukur yang selama ini kita diperintah Allah untuk bersyukur kepada Allah? Untuk mengaplikasikan rasa syukur kepada Allah secara hakikatnya, ya kita jangan jadi Allah lagi di dada kita. Ya kita jangan jadi Tuhan lagi di dada kita. Ya kita jangan jadi sang kholik lagi di dada kita. Ya kita jangan menjadi sang penguasa di dalam dada kita yang melebihi kuasa Allah yang telah menciptakan kita. Itulah aplikasi dari asyakur itu sendiri. Bila sudah dipersembahkan kembali semuanya hanya kepada la ilaha illallah, maka itulah yang dimaksud asyakur. Itulah yang dimaksud maha puja dan pujinya Allah sendiri. Karena tak satu pun manusia bisa memaha puja dan pujikan Allah kecuali zat dewe, kecuali zatnya hidup itu sendiri, kecuali uripe Allah dewe lah yang bergelar asyakur itu. Jadi di sini rasa syukurnya sudah bukan ungkapan-ungkapan alhamdulillahirabbil alamin lagi. Sudah bukan ungkapan kata-kata lagi. Akan tetapi aplikasi syukur di sini adalah diamnya hatimu dari dirimu di dadamu. Maknanya tiadanya diri manusianya yang telah lama menjadi Tuhan kembali kepada Allah. Maknanya manusia kembali kepada kegoibannya. Manusianya sudah kembali ke alam keabadiannya, yakni dari alam ketiadaan kembali kepada alam ketiadaan. Dari Adam kembali ke Adam. Jadi aplikasi inilah yang dimaknai aplikasi cara mengaplikasikan syukur kepada Allah. Ya jangan merasa bisa bersyukur hati kita, melainkan asyakur. Jadi Allah bersyukur. Allah memuja-puji dirinya sendiri. Inilah aplikasinya. Terus bagaimana prakteknya? Praktek dalam kehidupan, aplikasi di dalam kehidupan, ketika bangun tidur kita merasakan di situ
bahwa hanya Allah lah yang bisa membangunkan badan ini dari tidurnya. Di dalam hati sudah nyata kewujudan Allah sebagai pencipta manusianya. Di dalam hatinya sudah nyata kewujudan Allah al-insanu sirri wa ana syiruhu. Rahasia Allah sudah nyata dan jelas adanya. Di dalam bangunnya tidur badan ini. Kemudian duduk sebentar, berdiri ke kamar mandi untuk sholat. Itu semua aplikasi dari Asy-Syakur itu sendiri. Bila di dalam hati hambanya sudah tiada manusianya lagi. Sudah roji'un lagi kepada Tuhannya. Inilah aplikasi dari syukur itu. Lillahi ta'ala itulah Asy-Syakur. Jadi aplikasinya jangan merasa bisa mengaplikasikannya. Bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikan syukur kepada Allah sementara kita tak mampu bersyukur kepada Allah. Tak satu pun manusia bisa bersyukur kepada Allah kecuali Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam Al-Quran ada suatu ayat di surat Al-Baqarah. Kebetulan di dalam ayat yang 152. Berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Inilah bukti ayat di dalam Al-Quran apa yang sudah dijelaskan tadi di awal. Jadi makna syukur yang sebenar-benarnya syukur itu adalah jangan kau ingkari Tuhanmu di hatimu. Jangan kau sekutukan Tuhanmu di hatimu dengan dirimu. Jangan kau sekutukan wujudullah dengan wujud diri manusiamu. Jangan sekutukan hidupnya Allah dengan hidup manusiamu. Jangan sekutukan kekuasaan Allah dengan kekuasaan dirimu di hatimu. Itulah makna syukur itu. Jadi maka ingatlah kepadaku, aku pun akan mengingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jelas sudah. Jadi makna bersyukur, hakikat bersyukur adalah jangan mensekutukan Allah lagi. Jangan jadi Tuhan lagi diri kita di hati kita. Jangan wujud lagi kewujudan diri manusia kita di hati kita yang selama ini mengalahkan Allah.
Allah ditiadakan, Allah digoibkan. Jangan merasa kuasa lagi di dalam hati kita kecuali kuasanya Allah. Itulah aplikasi di dalam bersyukur itu. Kembalinya syukur kepada asyakur. Jadi hati selalu tenang, hati selalu kembali kepada Allah daripada kembali kepada hawa nafsunya sendiri. Itulah makna bersyukur itu. Jadi hakikat bersyukur itu ketika sudah ada iman di dada kita, maka teraplikasilah semua yang ada, semua puja dan pujinya Allah, semua sifat-sifatnya Allah sudah teraplikasi ahad di dalamnya. Jadi asyakur menurut hakikatnya bukan teraplikasinya bacaan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu masih syukur ala syariatnya. Syukur masih ala manusianya yang merasa bisa mampu bersyukur. Sementara Allah tidak dipisahkan untuk bersyukur karena Allahnya saja gaib, karena Allahnya saja tiada. Mana mungkin bisa menyaksikan Allah zat yang maha asyakur. Jadi nyatakanlah dulu imanmu di hatimu, maka setelah itu nyatalah aplikasi syukur itu sendiri di hati kita. Ketika kita sudah tidak jadi Allah lagi di hati kita, ketika kita sudah tak jadi Sang Pencipta lagi di dalam dada kita, itulah asyakur itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di ayatnya tadi begitu sangat amatlah jelas. Wadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa ingat kepada Allah sementara kita selama ini Allah kita gaibkan, kita tidak tahu Allah selama ini. Allahnya tidak jelas, Allahnya tidak nampak, Allahnya tidak wujud. Bagaimana kita bisa mengingat Allah? Rupa Allah saja tidak tahu, bentuk Allah saja tidak tahu, kok bisa ingat kita? Allah laisa kamitsli syai'un, Allah tak serupa dengan apa-apa dan tak serupa dengan siapa-siapa. Akan tetapi Allah yang mencipta, Allah yang mewujudkan, Allah yang meliputi segala apa-apa dan segala siapa-siapa. Jadi untuk mengingat Allah, ya harus tahu Allah dulu. Di dalam awaluddin ma'rifatullah. Bila kita tak tahu siapa Allah, bagaimana mungkin kita bisa Islam? Bagaimana mungkin kita bisa iman? Bagaimana mungkin kita bisa sholat? Bagaimana mungkin kita merasa bisa ibadah? Dan bagaimana mungkin kita bisa merasa bisa bersyukur kepada Allah tanpa adanya iman di dada kita, tanpa kewujudan Allah di dada kita, tanpa kehadiran Allah di hati kita, tanpa kehuduran Allah di hati kita.
Jadi bila sudah nyata imannya di hati kita, maka itulah yang dikatakan asyakur, dan itulah yang dikatakan Allah Maha mensyukuri zatnya sendiri. Jadi semoga bisa kita pahami syukur ala kaum muhadharah atau golongan muhadharah, orang awam, orang umum, dan asyakur dan bersyukur di dalam tatanan hakikat dan ma'rifatnya. Semoga kita pahami semua apa yang sudah dipaparkan ini, termasuk terutama diri saya sendiri, supaya semoga saya bisa memahami dan bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan ini. Karena bukan Anda saja yang mengaji paparan-paparan ini. Sebenarnya sayalah yang mengaji paparan-paparan ini. Saya juga ikut mengaji, saya juga ikut mendengarkan seperti yang Anda dengarkan, seperti yang Anda pelajari, sama-sama belajar kita di sini. Jadi untuk mengaplikasikan iman yang sebenar-benarnya iman, untuk mengaplikasikan syukur yang sebenar-benarnya syukur, bila belum berbaiat manusianya, yang mana bisa mengaplikasikan itu semua? Wong manusianya masih jadi Tuhan daripada jadi hamba. Manusia masih menjadi sang kholik daripada menjadi makhluk di hatinya. Manusia merasa ada daripada adanya Allah di hatinya. Mana mungkin bisa mengaplikasikan iman dan rasa syukur? Nah, jadi pintunya lewat kiamat dulu. Kiamat mematikan manusianya, menghancur leburkan manusianya, agar bangkit kesadarannya di dalam lillahi ta'ala. Bila sudah lillahi ta'ala, itulah sholat, itulah ibadah, dan itulah asyakur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua para jamaah Uribi Allah semua, semoga bisa terhidayah oleh paparan-paparan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, mari kita menggembahkan salawat dalimin tab'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.